Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Zulhadi Lubis dengan ujung NIM 034. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review beberapa jurnal dengan tema optimasi machine learning di bidang pertanian, khususnya untuk prediksi hasil panen dan produktivitas tanaman. Dalam tugas ini saya mereview 4 jurnal dan keempatnya sama-sama membicarakan tentang bagaimana model machine learning dioptimasi supaya prediksi hasil panen lebih akurat. Paper pertama dengan topik prediksi hasil panen dengan kombinasi feature selection, feature extraction, dan machine learning. Alur metodenya, pertama data hasil panen dikumpulkan berisi informasi lokasi, kondisi cuaca, musim, dan faktor lingkungan lainnya. Lalu dilakukan feature selection menggunakan algoritma relief untuk memilih fitur-fitur yang paling informatif. Setelah itu dilakukan feature extraction menggunakan linear discriminant analysis atau LDA. Baru kemudian model ML digunakan yaitu PSO, SVM, KNN, dan Random Forest. Di sini ada dua optimasi yang dilakukan. Pertama di level feature menggunakan relief dan LDA. Kedua optimasi di level model yaitu SVM yang dituning menggunakan PSO sehingga menjadi PSO SVM. Hasilnya, kombinasi feature selection dan extraction meningkatkan performa semua model, dan PSO SVM keluar sebagai model dengan akurasi terbaik, sementara KNN unggul di sensitivity dan specificity. Untuk untuk paper yang kedua, dengan topik prediksi produktivitas nanas Batavia di Loei dan Nong Khai, Thailand, alur metodenya pertama extreme learning machine sebagai model utama, kemudian dibandingkan dengan artificial neural network biasa, kemudian di-upgrade menjadi metaheuristic PSOLM. Di sini bentuk optimasinya metaheuristic dipakai untuk mengoptimalkan parameter LLM sehingga error prediksi menjadi sekecil mungkin. Hasilnya, DeepSeek menjadi model yang paling akurat dan stabil untuk memprediksi produktivitas nanas dengan MAP sekitar 3,7% untuk semua provinsi. Kemudian untuk paper yang ketiga dengan topik prediksi hasil panen di Andhra Pradesh, India menggunakan Improved Cat Swarm Optimization ditambah dengan RNN. Alur metodenya secara garis besar, data dikumpulkan di Andhra Pradesh, India menggunakan bulanan dari 10 distrik selama periode 2011 hingga 2021, total sekitar 120 rekod dengan produksi sekitar 8 juta nuts per tahun. Fitur yang dipakai antara lain region, soil, season, year, crop, acres, water, area, temperature, precision, solar radiation, pH, dan lain-lain. Data kemudian diproses menggunakan min-max normalization supaya semua fitur berada di skala 0 sampai 1. Setelah itu dilakukan fitur selection menggunakan improved cat swarm optimization untuk memilih 6 fitur paling penting: soil, temperature, water, production, solar radiation, dan area. Fitur terpilih kemudian digunakan ke RNN untuk melakukan prediksi hasil panen sebagai data deret waktu. Untuk optimasi di sini cukup jelas. Improve Cat Swarm Optimization, versi pengembangan dari Cat Swarm Optimization dengan menambahkan inertia weight pada persamaan posisi dan membuat persamaan kecepatan baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan searching di area solusi terbaik, mempercepat konvergensi, dan menghasilkan feature selection yang lebih optimal. Jadi optimasi terjadi di level pemilihan fitur sebelum data masuk ke RNN. Hasil utama, model yang diusulkan RNN Improved Cat Swarm Optimization dievaluasi menggunakan
em, 4 matrix evaluation pada regression, yaitu R kuadrat, MAE, MSE, dan RMSE. Untuk data dari 2011 sampai 2021 dengan 120 rekor, metode ini menghasilkan R kuadratnya 0,99, MAE 0,77, MSE 0,68, RMSE 0,82, yang menunjukkan akurasi prediksi yang sangat tinggi dan error yang sangat kecil dibandingkan metode sebelumnya seperti RL, RF, dan ML yang lain. Untuk paper yang terakhir, dengan topik prediksi hasil panen berbagai komoditas di Maharashtra, India. Di sini menggunakan arsitektur hybrid. SVM dipakai sebagai model machine learning klasik, kemudian RNN-LSTM dipakai sebagai deep learning untuk menangkap pola time series. Output keduanya digabungkan dengan fungsi hybrid, lalu hasil digabungkan dimasukkan ke particle swarm optimization atau PSO untuk menghasilkan prediksi akhir. Tujuan PSO di sini untuk mengoptimalkan solusi prediksi dengan mencari kombinasi untuk meminimalkan error. Model ini digunakan untuk memprediksi hasil panen sebagai komoditas dan memberikan rekomendasi ke petani. Dari tabel hasil uji, rata-rata persentase error di sekitar 7,84% untuk Carey Croft, yang menunjukkan peningkatan akurasi dibandingkan pendekatan yang lebih sederhana. Dan untuk analisis perbandingannya di sini, pertama persamaannya, keempat keempat jurnal ini berada di domain pertanian yang fokus pada prediksi hasil panen atau produktivitas. Semuanya menggunakan machine learning, kemudian dioptimalkan. Di paper pertama, Gupta pakai kombinasi feature selection, relief, feature extraction, LDA, kemudian tuning SVM dengan PSO sehingga menjadi PSO SVM. Di paper kedua, Wang Xinletam menggunakan optimasi LLM dengan berbagai metodistik PSO LLM, dan terutama NIPSO LLM sebagai model usulan. Reddy dan Madapuri pakai Improved Cat Swarm Optimization untuk memilih fitur terbaik dulu, baru dimasukkan ke RNN untuk diprediksi time series. Data akan menggabungkan SVM dan LTSM dalam satu model hybrid, lalu dioptimasi lagi dengan PSO untuk mendapatkan kombinasi yang errornya paling kecil. Dari sisi algoritma, pada classical machine learning menggunakan SVM, KNN, dan random forest. Untuk deep learning menggunakan LLM, ANN, RNN, dan LSTM. Terakhir untuk kesimpulan, pertama, machine learning yang dioptimasi dengan baik, baik lewat feature selection, hybrid model maupun metaheuristik, mampu memberikan prediksi hasil panen yang jauh lebih akurat dibandingkan pendekatan tradisional. Precision agriculture sangat bergantung pada kualitas data dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal. Sekian presentasi review jurnal saya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.